Assalamualaikum, kembali lagi di channel Widyawati Dewi. Kali ini kita akan berbagi resep cara membuat bebek masak Padang yang pastinya enak, lezat. Ini bisa untuk ide usaha, untuk menu waktu buka puasa, untuk lebaran, dan juga untuk acara-acara besar. Langkah pertama, kita akan menyangrai kelapa parutnya bersama beberapa bahan yang pastinya buat harum aromanya. Yang pertama ada bunga sisir, kemudian ada jahe, ada laos, dan juga ada kayu manis. Nah, semua bahan-bahan ini akan kita campur dengan kelapa parut tadi dan kita akan sangrai hingga berubah warna dan aromanya itu keluar. Tadi kita menggunakan bahan-bahan buat aromanya dan rasanya itu enak, dan ini resepnya dari turun temurun ya guys. Aduk terus sampai benar-benar merata. Kemudian kalau udah warnanya kayak gini bisa kita ulek sampai lembut, dan kalau misalkan dalam skala besar itu bisa kita blender ya. Nah, kemudian kita bikin bumbunya dulu. Ada bawang putih 8 buah dan juga bawang merah 10 buah. Kemudian kita kasih ketumbar sedikit, sekitar setengah sendok makan. Kemudian kita masukkan 2 keminting, lalu kita ulek hingga merata semua bahan-bahan bumbu halus tadi ya. Nah, setelah udah rata kita masukkan sedikit kunyit, sekira-kira aja, yang penting kelihatan warna kuning gitu, mungkin setengah ruas kecil ya. Kemudian masukin cabai 3, bisa dikasih bisa enggak. Nah, kalau misalkan udah lembut bisa kita tumis. Nah, kita masukkan dulu sedikit minyak, lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi ke dalam wajan. Bumbu yang telah halus tadi kita tumis hingga aromanya tercium ya, dan juga sudah mulai agak matang gitu. Nah, nanti bisa kita masukkan minyak goreng juga. Kalau misalkan kurang, itu kita sesuaikan dengan banyaknya. Nah, kemudian kita masukkan kayu manis yang tadi sudah kita tumis juga, kita sangrai bersama dengan kelapa parutnya. Bisa kita masukkan lagi ya ke dalam situ, dan kita aduk sampai aromanya benar-benar khas banget tercium. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa masukkan bebek yang udah kita bersihkan. Nah, cara agar bebeknya tadi itu tidak bau dan enak, lembut, itu tuh kita harus mencucinya sampai benar-benar bersih dan juga membuang lemak-lemak yang ada, karena itu penyebab baunya ya. Nah, karena ini sudah tercium aromanya, bisa kita masukkan bebek yang udah kita bersihkan tadi ke dalam wajan. Nah, kita campur dengan bumbu yang udah kita tumis tadi sehingga merasuk ya. Nah, jadi semuanya bisa kita campur dulu hingga merata. Nah, kalau misalkan udah merata, bisa kita masukkan serai yang udah kita geprek ke dalam wajan tersebut, dan daun salam 3 buah, kemudian daun jeruk 5 buah bisa kita masukkan, dan juga kita ratakan kembali sampai benar-benar tercampur. Kemudian kita masukkan santan ke dalam wajan dan kita aduk hingga merata sampai benar-benar tercampur.
Kemudian tambahkan 1 gula merah ke dalam panci tadi bersama dengan bebek dan juga bumbu-bumbunya. Nah, ini kita nunggu sampai dia mendidih dan sedikit pekat gitu, baru kita masukin yang lainnya. Nah, sementara itu kita bisa masukin lada. Jadi aku pakai ladanya itu 1 tapi nggak habis, jadi setengah lebih gitu. Terus bisa dimasukin seperti pepsin, kemudian garam, kemudian Royco, itu secukupnya ya, sesuai dengan selera aja yang suka asin atau enggak. Nah, bisa dites rasa juga nanti ketika dia udah airnya udah hilang. Kemudian kasih gula putih sedikit juga. Nah, kita kasih pepsin dan garam. Semua bahan-bahan sudah masuk, baru nanti kita didihkan sampai benar-benar meresap gitu. Kita campur terus sampai gulanya bersatu dengan daging dan sayurnya sampai benar-benar kerasa. Sambil kita nunggu bebeknya itu lunak, karena bebeknya ini tidak kita presto, jadi proses perebusannya agak lama ya. Nah, kebetulan ini sebelum aku masak tadi aku campur dengan nanas, jadi teksturnya itu nggak terlalu keras, jadi dia lembut banget. Jadi bisa kita kasih nanas atau juga bisa kita presto, itu tergantung selera kita. Nah, kalau udah kayak gitu ya, udah sedikit ngeresap gitu, kita bisa masukin kelapa sangrai yang udah kita sangrai dan kita ulek tadi ke dalamnya. Nah, ini bisa juga di blender ya kelapanya sampai halus. Ini bisa kita campur sampai dia benar-benar tercampur dan merata, meresap ke dagingnya gitu. Nanti kita tunggu sekitar setengah jam atau 1 jam itu sampai benar-benar nggak ada airnya ya, sampai dia meresap gitu. Nah, kalau misalkan udah meresap gitu, nanti udah berubah teksturnya, itu bisa kita cek rasa. Karena kalau kita cek sekarang itu rasanya belum ketahuan ya, karena masih banyak airnya. Nah, kalau udah kayak gini tuh udah bentar lagi udah mau matang. Jadi kita bisa balik-balik terus sampai dia meresap banget ya. Kayak gini tuh masakan ini universal, bisa untuk masakan apa aja. Yang pastinya ini enak banget, bumbunya ngeresap ya. Nah, kalau udah meresap kayak gini bisa kita angkat ya. Ini udah tandanya udah matang. Nah, ini bisa untuk ide jualan, terus bisa untuk makan bareng keluarga, untuk acara besar kayak akikahan dan pernikahan. Ini cocok banget karena ini awet sampai berhari-hari ya, dan ini pastinya lezat banget. Jangan lupa dicoba resepnya, pasti bakalan suka deh. Ini enak banget, recommended banget untuk kalian masak waktu hari raya. Terima kasih.